الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan lagi untuk bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Al-qawlu tawikiku pengendikan ya, pembahasan fi adabis suhbati dalam biro-biro tata keramane kekancan, menerangkan tata caranya kita bergaul, wal mu'asyarati lan ya mu'asyarah bergaul ma'al khaliqi sertane Allah kang zat kang nyiptakake azza wa jalla wa ma'al khalqi lan sertane makhluk. Ini akan dibahas tentang bagaimana caranya kita bermuasyarah, bagaimana kita bersuhbah, bagaimana kita berkehidupan ketika perilaku kita dengan Allah seperti apa, dengan sesama makhluk seperti apa. Ini penting sekali. Di sini hidayatul hidayah menuntun kita untuk kita bisa bermuasyarah dengan Allah, bagaimana kita bergaul dengan Allah. Iklam ngerti sira, ketahuilah anna sahibaka sak temene kanca ira, sesungguhnya temanmu alladzi la yufariquka kang ora misah sapa sahib ing sira, yang tidak mungkin berpisah dengan kita fi hadarika ing dalam umah sira, ing dalam hadir ira, wasafari kalan lunga sira ketika kita di rumah atau kita di dalam bepergian, wa naumika lan ing dalam turu sira, wa yaqadati kalan dalam melek sira ketika kita tidur, ketika kita ketika kita lagi bangun, bal fi hayatika balik ing dalam tingkah urip sira, wa mautika lan dalam tingkah mati sira ketika kita hidup, bahkan ketika kita hidup dan mati lah intinya. Huwa rabbuka yaiku pangeranira, wa sayyiduka lan gusti sira, wa maulaka lan bendara sira. Rabb itu yang dia ambil dari kata tarbiyah, maunya yang mengurusi kita, itu adalah Tuhan kita, itu adalah bendoro, ratu kita, raja kita. Wa khaliquka lan kang nyiptakake ing sira iku Allah. Wa mahma dzakartahu lan ing dalam sumangsa eling sapa sira ing Rabb, fa huwa mangko tawi Allah iku jali suka zat kang barengi lungguh ing sira. Ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita zikir kepada Allah, berarti kita sedang bersama dengan Allah. Idh qala krana ngendika sapa Allahu taala, Gusti Allah taala, sebab Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, ana jali suman dzakaroni, ana utawi ingsun iku jali suman kanca lungguhe wong zakaroni kang eling sapa man ing ingsun, kang zikir sapa man ing ingsun. Jadi saya itu akan bersama dengan orang yang ingat kepadaku. Saya itu akan bersama dengan orang yang zikir kepadaku. Itu kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Wa mahma ing kasara lan ing dalam sumangsa-mangsa dadi remuk, dadi prihatin, dadi ingkisar menjadi pecah apa qalbuka ati ira,
hazanan krono prihatin ira ala taksiri kaing atase pepeka sira fi haqqi dini kain dalam hak agama sira. Ketika hati kita menjadi gundah, hati kita menjadi merasa prihatin, merasa susah karena apa? Karena kita itu ceroboh, karena kita itu tidak bisa menunaikan hak-hak agama kita secara maksimal. Ketika terjadi seperti itu, merasa seperti itu, fahuwa mongko utawi Allah iku sahibuka kang ngancani ing sira. Allah tetap bersama kita. Wa mulazimuka lan zat kang netepi ing sira. Ilqala krana ngendika sapa Allahu taala Gusti Allah taala karena Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi ana utawi ingsun iku indal mungkasirati ana ing sandinge wong kang rasa prihatin apa kulubuhum biro-biro atine nas ya biro-biro atine mungkasirah atau ibad boleh min ajli saking arah ingsun. Saya akan bersama dengan orang yang hatinya merasa prihatin, hatinya merasa susah karena Allah. Maksudnya karena tidak bisa menunaikan hak-hak Allah secara maksimal. Falau araf tahu mongko lamun to ngerti sapa sira ing Allah. Hak ma'rifatihi kelawan sak hakke makrifat ing Allah. La atahad tahu mongko yakti ndadekake atau mongko yakti ngarap sapa sira ing Allah sahiban ing dadi kasih ing dadi kanca. Mongko ndadekno sapa sira ing Allah sahiban ing dadi kanca. Kalau kita tahu betul makrifat secara benar, makrifat secara hak, maka pasti kita akan menjadikan Allah sebagai teman kita. Wa tarok taala ninggal sapa sira annasa ing menungso. Bahkan manusia akan ditinggalkan. Wa tarok taala ninggal sapa sira annasa ing menungso janiban hale wong kang ngedoh ing nas, menjauh dari manusia. Meninggal. Kalau kita tahu benar bahwa Allah itu kalau kita makrifat benar sehak-haknya makrifat, maka akan menjadikan Allah sebagai sahib, menjadi teman, menjadi konco, menjadi teman yang selalu akan mendampingi kita kemanapun. Kita nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita akan meninggalkan manusia, meninggalkan jauh. Sebab manusia itu ternyata juga kalau dalam satu posisi malah bisa menjadi pengganggu. Ketika orang itu sudah terlalu asyik dengan Allah, ada manusia itu malah nanti seperti beliau Waliullah Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika beliau Rabi'ah kemudian dilamar oleh Hasan al-Basri, itu yang disampaikan enggak mau. Saya takut cintaku kepada Allah terbagi dan terganggu ketika saya harus menjadi istrimu. Jadi menolaknya karena lebih memilih Allah itu Rabi'ah. Berarti cintanya memang semua difokuskan hanya kepada Allah. Dia tidak mau untuk kepada manusia yang lain. Fa'ilam takdir mongko lamun ora kuwasa sira. Ketika kita tidak mampu ala dzalika yang disebut ittihadullah sahiban. Ketika kita tidak mampu menjadikan Allah sebagai sahib, sebagai teman. Fi jami awqati kan dalam sekabehane pira-pira waktu ira. Fi jami awqati kan dalam sekabehane pira-pira waktu sira. Di semua waktu fa iyyaka. Mongko muksa sira ing awak sira. Antu khalliya ing yento nyepekake sapa sira lailaka ing dalam waktu wengi sira wa naharaka lan ing dalam waktu awan sira. An waktin saking waktu yahlu kang persepen sapa sira tahlu kang persepen sapa sira fihi ing dalem waktun limaulaka krana kanggo bendoro sira. Kalau kita tidak bisa menjadikan Allah sebagai kekasih secara maksimal dalam semua waktu kita, kalau nggak bisa, maka kita harus bisa menyempatkan waktu, baik di waktu siang, waktu malam, ada waktu khusus untuk kita benar-benar hanya berduaan antara kita dengan Allah. Kita ambilkan waktu kita hanya dengan Allah saja.
kita lepaskan semua embel-embel kita lepaskan semua alakoh kita dengan yang lain, dengan dunia, kita fokuskan itu hanya untuk Allah. Waktu khusus. Watatala dadu watatala dada lan enak-enakan sapa sira ma'ahu sertane Allah bimunajatika kelawan munajat ing Allah. Kelawan munajat ira lahu maring Allah. Dan kita merasa enak, merasa lazat, merasa kenikmatan yang luar biasa dengan Allah, dengan kita bermunajat kepada Allah, berbisik dengan Allah, kita menyebut nama Allah, kita berzikir dan seterusnya. Kita berdoa, kita memohon dan seterusnya. Wa inda dzalika lan ing dalam nalikane mengkono-mengkono khalwah. Nah, ketika kita menyediakan waktu khusus baik malam ataupun siang hari, khusus waktu hanya berdua dengan Allah. Ketika seperti itu, fa'alaika mongko wajib ing atase sira, fa'alaika mongko wajib ing atase sira an tata'allama utawi ento ngaji sira atau belajar sira. Ada basuhbati ing tata cekramane kekancan. Ketika kita memang sudah menyediakan waktu khusus untuk kita bermunajat dengan Allah, waktu khusus untuk kita hanya berdoa dengan Allah, maka kita harus belajar cara kita bersuhbah dengan Allah, cara kita bisa berteman dengan Allah itu seperti apa. Anta ta'allama utawi yen tata ngaji sira ada basuhbating tata kramane kekancan ma'allahi ta'ala sartane Allah ta'ala. Kita harus belajar benar. Wa adabuha utawi biro-biro tata kramane suhbah, tata caranya kita berteman dengan Allah iku itraqur ra'si ndinglo ake sirah. Yang pertama kita tundukkan kepala kita, tundukkan benar bahwa kita sedang menghadap kepada Allah. Kita menghadap kepada atasan saja kadang kita nggak berani untuk kita menghadap kepada atasan atau menghadap kepada big boss katakan. Kita tundukkan kepala, nggak berani untuk sampai melihat ke atas, apalagi di hadapan Allah. Maka di sini adabnya, tata keramanya, kita tundukkan kepala kita. Jadi wa ghaddut tarfi lan ngeremake mripat lan ngeremake peningal mata kita dipejamkan mata kita. Artinya kita fokuskan benar-benar itu hanya untuk Allah. Kalau kita masih melihat ke sana kemari, kadang apa yang kita lihat itu mengganggu pada pikiran kita, kepada fokus kita, dan nanti akan mengganggu konsentrasi hati kita. Maka kemudian di sini ngeremake, dipejamkan mata kita. Wajamul hammi lan ngumpulake penejo. Wajamul hammi lan ngumpulake penejo. Kita fokuskan hati kita, kita fokuskan tujuan kita hanya kepada Allah. Ini tata caranya. Wadawa musumti lan langgenge meneng. Kita diam. Wasokunul jawarihi lan antenge biro-biro anggota badan kita juga tenang. Kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Kita fokuskan hanya kepada Allah. Kita fokuskan tujuan kita hanya kepada Allah. Kita diam, tenang. Wa mubadaratul amri lan age-age oleh ngelakoni perintah. Wajtinabun nahyi lan ngedoi larangan. Jadi kita nanti buktinya itu juga ketika ada perintah kita cepat untuk melaksanakannya dan menjauhi larangan dari Allah Ta'ala. Wa qillatul i'tiradi lan stitike ngalang-alangi alal qadari ing atase pestene Allah Ta'ala. Wa qillatul i'tiradi lan stitike ngalang-alangi atau nentang alal qadri ing atase pestene Allah Ta'ala. Jadi kita sudah mulai
kalau sudah kita bersumpah dengan Allah, bisa menerima langsung dengan apa yang menjadi takdir, apa yang menjadi keputusan dari Allah Ta'ala, apa yang menjadi kepastian Allah Ta'ala, kita langsung terima, jangan menentang hati kita. Wadawamud dzikri lan langgenge dzikir, dan kemudian terus kita mengingat Allah terus. Wa mulazamatul fikri lan netepi tafakkur, netepi mikir bener, tafakur fil khalqi la fil khaliq. Kita tafakur ya tafakur dengan apa, keagungan Allah Ta'ala. Wa itharul haqqi lan dinginake barang kang hak, kita mendahulukan barang yang hak, alal batili ngereake ngatasi barang kang batal. Kita dahulukan yang hak, jangan sampai kita mendahulukan yang batal. Yang hak kita dahulukan untuk apa? Untuk supaya kita lebih bisa mendekat kepada Allah. Wal iyasulan putus asa anil khalqi saking makhluk. Maksudnya harapan kita kepada makhluk jangan terlalu besar. Bahkan kita putus saja harapan kita kepada makhluk. Fokus kita, harapan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Hubungan kita itu hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah timpakan kepada kita, apapun keputusan Allah yang diberikan kepada kita, itu kita terima dengan sebaik-baiknya, bahwa itu yang terbaik menurut Allah, dan itu yang kita terima dengan lapang dada. Rukun iman yang keenam yaitu tentang masalah iman kepada qada qadar. Kadang-kadang gagap kita. Kalau tentang masalah yang kita alami adalah sesuatu yang mungkin sesuai dengan keinginan kita, kita bisa cepat sekali bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi begitu yang terjadi itu adalah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian kita langsung kembalikan kepada Allah, itu butuh proses, butuh latihan, butuh waktu. Terkadang untuk menerima bahwa itu adalah keputusan Allah saja, kadang-kadang kita masih butuh berlatih untuk melatih hati kita untuk cepat, untuk bisa apa namanya menerima bahwa itu adalah keputusan Allah. Qada dan qadar. Nah, ketika kita masih menentang terus dengan apa yang menjadi keputusan Allah, menjadi pestanya Allah, dengan qadarnya Allah, kita hatinya terus menentang, tidak mau ridho. Itu nanti cara bentuk dari adab sumpah kita, bentuk dari kita bermuasyarah, kita berteman kepada Allah, itu masih kurang adab. Masa dengan keputusan masih mau menentang atau tidak cocok, apa yang jadi keputusan Allah malah kita tolak mamanya, kita nggak mau menerimanya, padahal Allah dalam satu ayat menyampaikan dalam Al-Quran bahwa terkadang itu Allah memberikan sesuatu yang kamu anggap itu terkadang ada sesuatu yang sebenarnya itu sesuatu tersebut itu tidak baik menurut kita, tapi kita melakukan itu, anggap itu adalah baik. Dan terkadang pula itu adalah sesuatu yang jelek buat kita, tapi yang dianggap bahwa itu adalah baik untuk kita. Jadi baik atau jelek itu yang tahu, yang menentukan murni semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita menganggap itu baik, itu kadang-kadang anggapan baik tersebut adalah bukan menurut versi sudut pandang atau tidak menurut versi Allah, tapi itu kadang-kadang juga disesuaikan dengan baik ataupun tidak baik sesuai dengan nafsu kita. Kalau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kepuasan kita, itu dianggap itu tidak baik. Wah, nggak cocok ini. Nggak cocoknya kayak mana? Ya tidak sesuai dengan kehendak kita. Ya, itu kemudian menjadi seolah-olah itu menjadi tidak baik, dan seterusnya. Terkadang kita itu bisa begitu tegas ketika dengan orang lain yang orang tersebut itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi begitu ada seseorang tersebut itu ada sesuatu yang hubungan dengan kita, melakukan kesalahan pun kadang-kadang kita akan menjadi gagap. Karena apa? Ternyata yang melakukan kesalahan itu ternyata juga orang yang punya hubungan dekat sekali dengan kita. Kita nggak bisa tegas, atau kita bisa marah ketika ada satu kesalahan pada orang lain. Sementara kesalahan yang melakukan kesalahan itu orang yang memang tidak ada hubungan dengan kita, kita bisa marah, bisa tegas. Tapi begitu yang melakukan kesalahan itu ternyata mamanya orang yang sangat cantik sekali, begitu melakukan, kita kadang-kadang gagap untuk memarahi salah satu orang yang membuat kesalahan, kemudian ternyata kesalahan tersebut dibuat oleh itulah nafsu, masih hubungannya memang seperti itu.
Tapi kalau kita sudah mulai, di sini tidak menghilangkan, tapi qillatul i'tirad. Kita mulai mengurangi untuk menentang kepada takdir Allah. Kurangi. Kita sedikitkan. Artinya bukan menghilangkan, belum bisa. Kita kurangi terus. Ya. Dan kita putus asa, maunya kita putus harapan kita dari makhluk. Kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita fokuskan harapan kita kepada Allah, insya Allah nanti Allah nggak ada istilahnya akan akan mengingkari janjinya, nggak mungkin. Kalau kita berharapnya hanya kepada Allah, pasti Allah akan tunaikan harapan-harapan itu. Baik di dunia atau fil akhirah. Wal khudu'u lan DP tahtal haibati ing dalam ngisore sifat haibah Allah. Kita harus benar-benar DP. Kita merendah kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Karena kadang-kadang hati kita itu masih munjuk-munjuk terus untuk mau menerima keputusan Allah. Kalau itu kadang-kadang tidak sesuai saja, kadang-kadang masih butuh proses. Kadang mau menentang terus ketika itu perintah itu tidak sesuai dan seterusnya, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terjadi itu ternyata tidak sesuai dengan harapan dan seterusnya. Itu kadang-kadang masih mau menerima bahwa itu adalah keputusan Allah, itu sangat sulit. Maka kita berkhudu, berdep, kita merendahkan hati kita di bawah haibah, di bawah sifat keagungannya Allah. Wal ingkisaru lan prihatin tahtal hayai ing dalem ing sore isin maring Allah. Kita malu kepada Allah. Kalau kita punya sifat malu, insya Allah yang mengontrol untuk apa yang kita lakukan diantaranya adalah sifat malu. Maka ada satu hadis, al haya minal iman. Sifat malu itu bagian daripada iman. Maka adalah sebuah hadis di antara mingkala min nubuwatil ula, di antara beberapa kalamnya nabi-nabi yang terdahulu. Itu dalam sebuah hadis disampaikan, Nabi pernah menyampaikan bahwa idalam tastahi fasna masyita. Ketika engkau tidak malu, lakukan yang engkau mau. Artinya malu itu menjadi kontrol dari semua apa yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian rasa malu ini sudah tidak ada, maka ya sudah, lepas. Maka ketika seseorang itu kemudian rasa malunya sudah tidak ada, tidak punya rasa malu, atau mungkin katakan urat malunya itu sudah putus, maka bisa hal yang mungkin tidak mungkin dilakukan, itu dilakukan dengan tanpa punya rasa malu. Ada seseorang mungkin menggunakan pakaian yang sudah sangat tidak layak dipakai atau sudah sangat seronok menurut kita, tapi yang memakai begitu tenangnya, begitu enaknya. Karena apa? Karena kontrol rasa malunya nggak ada. Kalau sudah seperti itu ya memang, maka di antara bagian daripada keimanan itu apa? Rasa malu. Berarti ketika tidak punya rasa malu, ya keimanannya memang sudah sangat menipis. Di antara seperti itu. Asukunulan anteng an khailil kasbi, saking rekadanya nekasab. Ya Allah, udah diem, nggak usah pakai kerja ini di sini. Tikotan krono kumandel. Maksudnya kerja itu nggak usah reka-reka yang bermacam-macam. Sikotan krono kumandel. Kita ikhtiar wajib, kita lakukan sesuatu itu wajib sebagai bentuk ikhtiar. Tapi intinya hati kita itu tetap percaya kepada Allah. Sikotan krono kumandel bidomani kelawan penanggungnya Allah Ta'ala. Tuh. Jadi kita tenang saja, kita anteng an khailil kasbi, an pakainya loh, menjauh, adoh, tidak usah dengan rekadayanya kasab, bermacam-macam dengan cara ini, dengan itu dasarnya apa? Hikotan krono kumandel.
bidomani kelawan penanggungnya Allah. Sudah yakin dengan yang tanggung jawab Allah kepada manusia pasti diurusi. Tapi bukan berarti terus nganggur nggak ngapa-ngapain, ini salah lagi. Di sini makna daripada as-sukunu an khailil kasbi artinya kita nggak usah kita bekerja, nggak usah yang neko-neko. Karena apa? Kita sudah percaya Allah pasti menanggung. Terkadang rezeki kita, hasil kita bukan dari kerja itu terkadang seperti itu, tapi dari yang lain. Wa tawakkulu lan tawakal, pasrah ala fadlillahi ngatasé kanugrahane Allah taala. Tawakal pada atas fadlnya Allah taala. Makrifatan krono makrifat, krono arai ngerti. Bi husnil ikhtiyari kelawan bagusnya pemilih ya Allah. Kenapa sampai kita harus tenang, nggak usah bekerja yang sampai jungkir balik dan sebagainya. Ya, kita percaya dengan penanggungnya Allah, dan percaya dengan Allah pasti bertanggung jawab dengan adanya kita, dan kita pasrah tawakal atas fadl dari Allah Ta'ala. Karena kita tahu bahwa kita yakin bahwa apa yang dipilih Allah untuk kita itu yang paling baik. Wahada utawi iki madkur, apa yang sudah disebutkan di atas. Wahada utawi ikilah madkur minal adab, maunya tata krama, tata adab-adab yang sudah disebutkan di atas. Kulluhu yuskawina hada iku yang bagi seyogyo, iku yang bagi seyogyo apa ayakuna yen to ono apa hada iku ayakuna yen to ono apa hada iku syi'aroka dadi tetengerira fi jami'i lailika ing dalem sakabehane wengiro wa naharika lan rainoiro. Jadi apa yang tadi adab di atas tadi itu menjadi syiar kita, menjadi ciri-ciri kita baik di waktu malam maupun di waktu siang. Fa innaha karena sak temene madkurah yang sudah disebutkan di atas dari adab-adab tersebut iku adabus suhbati, adabe kekancan ma'a sahibin sartane konco dengan teman la yufariquka kang ora bakal misah sapa sahib ing sira. Wal khalqu halau ta makhluk kulluhum yuskabene makhluk iku yufariqunaka bakal misah sapa makhluk ing sira fi ba'di auqatika ing dalam sebagiannya biro-biro waktu sira. Allah nggak mungkin berpisah dengan kita kapanpun dimanapun. Kalau makhluk, kalau itu adalah orang ataupun apa saja selain Allah, semuanya itu akan berpisah dengan kita di sebagian waktu. Mungkin akan bersama kita, tapi itu pun tidak selamanya. Wa ing kunta mongko lamun ngerti sapa sira, wa ing kunta lan lamun ana sapa sira ku aliman kang ngerti, fa adabul alimi mongko utawi tata kramane wong kang alim iku al ihtimal nanggung waluzumul hilmi lan netepi aris fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Wallahu alam. Wa in kunta aliman, ini nanti kalau kita menjadi orang alim bagaimana tata caranya dan seterusnya. Ini mungkin seperti itu dulu untuk pada malam hari ini. Intinya kita bersuhbah, kita bergaul dengan Allah. Bagaimana tata caranya? Kita manage hati kita manage benar bagaimana kita bermuasyarah dengan Allah. Karena Allah lah yang akan selalu bersama kita dimanapun, kapanpun. Gak mungkin lepas dari kita. Kalau kita terlalu harapannya kepada Allah kita putus, tapi justru harapan kepada makhluk kita sandarannya justru kepada makhluk, kita akan kecewa. Sandarkan harapan kita kepada Allah, nggak mungkin ada kekecewaan. Ya, tapi memanage hati kita berlatih. Mudah-mudahan kita bisa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu dulu untuk malam hari ini. Nanti kita teruskan lagi untuk wa in kunta aliman fa'atabul alim. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Mungkin cukup nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.